Oke Bapak dan Ibu, kita mencoba hal yang baru setelah kemarin kita laksanakan menggunakan Google Meet, kemudian Zoom, dan menggunakan aplikasi yang lain. Kita coba menggunakan fasilitas dari Facebook, yaitu Google Forum, Forum, untuk mencoba untuk melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Materi pagi hari ini adalah kita akan berbagi bagaimana konsep mengembangkan diri, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan kita terkait dengan jenjang karir, terkait dengan posisi Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau sebagai juga untuk yang pengawas. Nah, sesuai dengan grup yang kami buat di Facebook dan di WA Bapak dan Ibu, memang kami sebetulnya konsep dasarnya berbagi, dan ini memang butuh komitmen ya. Komitmen artinya Bapak dan Ibu yang memang ingin bergabung dengan kami itu secara rutin nanti akan harus ikut dalam webinar ini, sehingga nanti kalau tidak ikut nanti akan tertinggal materi dan tidak bisa melanjutkan apa yang diinginkan. Jadi kami ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tujuannya memang kita akan mengantarkan Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kompetensi dirinya, sehingga nanti karir dan lain-lain nanti bisa lebih baik. Saya akan berbagi screen. Bu Nurul, sudah terlihat? Belum, Bapak. Oh, sudah nih, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Tapi tidak bisa besar, Pak. Sebentar. Bisa dibesarkan? Sudah? Belum. Sudah, slide pertama nih. Oh, nggih. Bapak dan Ibu, kini kita akan santai, kita akan berbincang secara daring dengan tema adalah mengembangkan potensi diri. Hari ini adalah hari Selasa, 20 Oktober 2020. Nah, bersama saya Bapak dan Ibu, Arden Sirojudin, yang saat ini dipandu oleh guru saya yaitu Bu Nurul Rahmawati. Kita sama-sama dari SMK Negeri 1 Tuntang. Kemudian mohon izin kami memperkenalkan diri. Ini kontak kami, Bapak dan Ibu bisa lewat WA di 081 390 220 602. Bisa juga lewat Facebook. Bapak dan Ibu yang mungkin bergabung dengan saya dengan Facebook di www.facebook.com/ardansirajudinriharto. Kemudian bisa juga nanti gabung dengan blog saya di www.duniaardan.blogspot.com, atau juga Bapak dan Ibu yang ingin kirim email di asirajudin@gmail.com. Kemudian ini keluarga saya, istri 1, kemudian anak saya 2, yang besar itu di kelas 12 SMK dan yang kecil di kelas 9 SMP. Nah, aktivitas saat ini saya adalah Kepala SMK Negeri 1 Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah saya owner, pemilik atau pengelola juga pusat pelatihan guru, yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan saya. Kemudian saya juga adalah asesor LSP Multimedia yang mengasesi untuk SMK jurusan multimedia. Kemudian pembimbing lomba guru prestasi. Bapak dan Ibu yang ingin mencoba untuk peruntungan maju di guru prestasi, bisa nanti saya bantu. Kemudian saya juga sebagai narasumber dan motivator untuk pelatihan. Dan yang terakhir, saya suka menulis. Tulisan saya Bapak dan Ibu bisa baca di Facebook saya, itu akan muncul catatan CEO SMK Negeri 1 Tuntang.
Bapak dan Ibu, konsep kita hari ini atau materi kita hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri. Jadi kalau kita lihat di gambar Bapak dan Ibu, itu ada 4 ayam, 3 berwarna hitam, 1 berwarna putih ya. Kalau kita perhatikan, maka secara naluri kita akan melihat sesuatu yang beda. Jadi kalau itu ada 3 hitam, 1 putih, maka kita akan melihat yang putih. Kenapa? Karena berbeda. Kalau Bapak dan Ibu sebagai guru, maka nanti di sekolah Bapak dan Ibu itu ada mungkin sekitar 50 guru. Dan itu seragamnya sama, pakai kaki semua, atau pakai korpri semua, atau pakai seragam sekolah semua. Nanti kalau ada satu guru yang seragamnya beda, pasti akan terlihat. Nah, itu contoh yang jelek. Nah, atau misalkan Bapak dan Ibu itu dalam sebuah organisasi yang semuanya ambil seragam, maka akan mencolok berbeda jika Bapak dan Ibu bisa menjadi pembeda. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan potensi diri adalah bagaimana kita jadi pembeda dibanding yang lain. Kita sebagai guru, maka kita akan lebih cepat ingat anak yang paling pintar atau anak yang paling beling. Tapi kalau anak rata-rata, susah kita akan mengingatnya. Jadi misalkan ada angkatan tahun berapa, oh itu toh si A, nah, maka si A itu 2 kemungkinan, dia paling pintar atau paling beling. Tapi kalau rata-rata nggak akan terlihat. Nah, itu manusiawi, itu memori kita akan menangkap sesuatu yang beda. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagaimana konsep mengembangkan diri yang pertama adalah jadilah pembeda. Ini misalkan contoh aja, misalkan Bapak dan Ibu, ini saya meniti karir itu dari bawah Bapak dan Ibu, dari guru tidak tetap atau bahasa gampangnya ya guru GTT lah. Guru GTT 1 minggu saya ngajar 4 sekolah berbeda, 2 sekolah pagi, 2 sekolah siang. Maka ketika saya jadi guru, saya juga harus bisa dilihat berbeda dibanding yang lain. Kemudian peruntungan jadi GTT, saya coba naik pangkat atau naik status jadi guru kontrak, belum PNS. Jadi saya lulusan S1 Kimia Pendidikan Kimia IQ Semarang, itu golek gawean susah. Maka apapun yang ada kemudian saya lakukan, apakah itu jadi guru matematika, guru fisika, guru IPA, guru bahasa Indonesia, ya sudah saya tangkap aja. Karena kita tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ada apa itu yang kita kita ambil kan. Kemudian ada guru kontrak, uangnya habis, Bank Dunia, kemudian pemerintah keluarkan guru bantu. Ya sudah, saya jadi guru bantu, guru setengah PNS kan. Nah, dari situ kemudian saya coba niti karir lagi, adalah saya naik jadi PNS 2005. Angkatan saya saat itu praja banyak. Nah, kemudian di sela-sela saya jadi guru PNS, saya masih nyambi jadi dosen terbang. Dosen terbang itu dosen yang tidak tercatat di perguruan tinggi tapi ikut ngulang gitu. Ya untuk menambah pendapatan lah. Jadi kalau pagi saya ngajar di sekolah, jam 3:30 saya harus lari ke kampus untuk mengajar jadi dosen ya. Saya masih S1 Bapak dan Ibu, belum S2. Itu saya punya pertemanan dengan baik dengan dosen, kemudian saya diminta tolong untuk membantu ngajar. Ya sudah, saya tangkap aja. Kemudian saya coba peruntungan 2015, saya masih golongan 3C, saya ikut tes kepala sekolah dan alhamdulillah lolos. 2018 baru ditempatkan di SMK Negeri 1 Tuntang, itu bareng dengan Bu Nurul itu. Nah, tetapi ada yang memang harus tadi ya, konsep poin pertama yang beda tadi. Jadi sama-sama misalkan kita di sekolah, sama-sama guru, maka saya harus punya daya pembeda dengan yang lain.
Apa yang ingin saya tunjukkan adalah prestasi. Prestasi. Walaupun saya guru muda, saya harus menonjol dibanding yang lain. Jadi mulailah saya lomba blog, lomba e-learning, lomba PTK, kemudian lomba inovasi pembelajaran, kemudian kita juga ada di lomba desain kreatif, lomba menulis, lomba pengayaan sumber belajar. Hampir setiap tahun saya ikut lomba. Lomba guru prestasi, lomba inovasi, lomba best practice kepala sekolah, termasuk ketika kita jadi kepala sekolah, saya jadi kepala sekolah, saya juga memaksa diri untuk ikut lomba. Yaitu jadi hal yang menjadi pembeda saya dengan yang lain. Nah, apa cara kita beda dari yang lain adalah bagaimana kita bisa mendorong anak-anak kita itu harus beda dengan yang lain. Paling gampang apa? Prestasi, Bapak dan Ibu. Jadi setelah saya melanglang buana kemana-mana untuk lomba guru, maka saya dorong murid saya harus menang. Harus menang. Di lomba rancang bangun, lomba karya ilmiah, lomba blog, lomba inovasi, lomba creative design and programming, kemudian ada Eagle Award Junior Documentary, jawaban IT competition, sampai ke lomba fotografi. Itu saya dorong murid saya harus menang, sehingga hampir setiap minggu lah itu kalau upacara itu ada anak-anak kami yang menyerahkan piala ke sekolah. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, salah satu cara kita untuk membedakan dengan guru-guru yang lain. Ya. Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana kita itu mengembangkan potensi diri? Poin yang kedua adalah kita harus perkuat kemampuan diri dulu, atau bahasa kerennya adalah potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki oleh seorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau digunakan secara maksimal. Saya sangat yakin setiap orang itu dilahirkan punya potensi masing-masing. Cuma masalahnya adalah sudahkah kita itu melihat potensi kita? Maka ini menjadi poin yang kedua. Setelah poin yang pertama, kita harus menjadi beda dengan yang lain. Agar beda caranya gimana? Caranya adalah kita harus memperkuat potensi diri. Bagaimana cara memperkuat potensi diri? Maka Bapak dan Ibu saya yakin sudah familiar dengan namanya SWOT ya. SWOT itu ada 4, kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman. Saya petakan satu persatu. Untuk memperkuat potensi diri kita adalah Bapak dan Ibu harus tahu betul kekuatan dirinya di mana. Saya jago nulis, saya punya keberanian, saya itu gampang berteman dengan orang lain, saya itu punya tanggung jawab besar, saya itu punya bla 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 bla. Itu namanya kekuatan. Tulis itu kekuatan semua itu. Semua kekuatan itu kita tulis. Jangan diingat Bapak dan Ibu, ditulis. Ditulis. Setelah kita tahu kekuatan kita, maka kemudian kita bandingkan dengan kelemahan. Kelemahan kita apa saja? 1, 2, 3. Saya orangnya pemalu. Saya tidak berani pegang pekerjaan yang berat. Saya kurang pede. Saya ini. Tulis itu semua kelemahan kita. Jadi nanti ada kekuatan, ada kelemahan, ditulis. Ya. Setelah kekuatan kelemahan itu pemetaan pada internal ya, pada internal diri kita, pada diri kita sendiri. Jadi kita punya kekuatan di sini, kita punya kelemahan di sini. Yang kedua adalah kita lihat di eksternal, tidak di internal, di eksternal. Potensinya apa? Apa yang kira-kira bisa berpotensi untuk mendorong kita kuat? Itu apa saja? Ditulis, misalkan kepala sekolah support, rekan-rekan guru support, kemudian anak istri itu mendukung. Kemudian kita punya kemampuan IT misalkan, itu adalah lab sekolah itu mendukung, itu namanya potensi. Nah, yang terakhir ancaman. Ancaman adalah hal yang negatif yang datang dari luar. Contoh misalkan rekan guru itu ada yang tidak suka. Kemudian kepala sekolah mungkin tidak memberi kebebasan untuk berkreasi.
kemudian diberi jam mengajar yang banyak sekali, dan hal lain yang bisa dilihat secara negatif. Jadi potensi dan ancaman dilihat dari luar diri kita. Kekuatan dan kelemahan dilihat dari internal kita. Nah, maka silakan Bapak dan Ibu petakan semua itu. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, potensinya apa, ancamannya apa. Satu kita buat dalam sebuah tulisan yang detail. 2 poin sudah saya keluarkan. Bagaimana kita itu biar jadi beda dengan yang lain. Bapak dan Ibu pasti melihat di lapangan. Oh, ini ada guru ini kok prestasinya melejit. Oh, ada guru ini kok cepat sekali. Walaupun muda dia punya kekuatan yang bagus untuk segera karirnya naik. Oh, ada guru yang senior kok prestasinya gitu-gitu aja. Nah, itu menjadi pembanding kita. Apa sih kenapa dia bisa begitu kan? Nah, maka silakan Bapak dan Ibu, poin yang kedua petakan itu. Kekuatan kita di mana? Kelemahan kita di mana, potensinya yang dari luar yang positif seperti apa, ancaman yang negatifnya seperti apa. Nah, nanti dari situ nanti kita analisis. Bisa jadi Bapak dan Ibu, kalau mau bagus, maka kekuatan harus lebih banyak, kelemahan dikurangi kan, potensi dinaikkan, ancaman dikurangi. Itu dari kalau kita sebagai guru. Kalau Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, yang pasti sudah kita di sekolah bicara ada namanya konsep perbandingan dari reverse ya. Kuadran sekolah. Itu ada kuadran kalah ya. Kuadran kalah itu sekolah yang memang sudahlah, itu nyaris tutup lah. Nggak punya kekuatan apa-apa, muridnya terjun bebas, peralatan tidak ada, namanya kuadran kalah. Kemudian ada yang kedua namanya kuadran sekolah beruntung. Sekolah beruntung itu sekolah-sekolah yang sudah besar, yang tidak perlu nyari murid aja, muridnya datang masuk dengan input yang bagus, dengan kekuatan ekonomi orang tuanya yang bagus, dengan SDM-nya sudah banyak. Itu namanya sekolah-sekolah beruntung. Tetapi ada juga namanya sekolah belajar. Sekolah belajar itu sekolah yang peralatan seadanya, input siswanya rendah, orang tuanya tidak support. Tapi sekolah itu bisa punya potensi untuk maju. Nah, kalau kita di sekolah, maka sekolah yang bagus adalah sekolah pada kuadran memimpin. Jadi sudah habit budaya sekolahnya bagus, organisasinya sudah bagus, terus meningkat, itu namanya sekolah memimpin. Nah, oke Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke bagaimana kita mengembangkan kekuatan kita, saya coba untuk berdiskusi dulu. Silakan saya kembalikan ke Bu Nurul. Bu Nurul, monggo. Ini dibuka pertanyaan Pak Aden nggih. Nggih, monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon untuk menyalakan speakernya, kemudian sebutkan nama, sekolah, dan pertanyaan. Mohon maaf. Bisa diulangi, Ibu Haryanti. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu saya orangnya pemalu, Pak. Saya juga mungkin kurang pede. Tapi saya itu merasa kalau saya itu punya kekuatan, saya bisa cepat menguasai hal-hal baru. Misalnya atau pelajaran. Saya sudah dari tahun 2001 itu saya berkecimpung di dunia les. Gitu. Jadi saya merasa bisa ya Pak. Ibu Haryanti, sebentar ya, ini kok ada suara masuk dari mana ya? Bapak dan Ibu bisa mematikan mic-nya yang tidak bertanya.
Nggih. Monggo Bu Haryanti dilanjutin. Iya, pernah waktu awal-awal saya mengajar di SMP itu saya pernah ingin mencoba untuk mengikuti lomba. Saya ingin lomba guru berprestasi waktu itu. Cuma saya terkendala, saya tidak mempunyai NUPTK. Seperti itu Pak. Terus saya karena saya keminan pemalu, kurang pede gitu, terus akhirnya saya itu masih berdiam Pak sampai sekarang. Nggih, Bu. Bagaimana saran Bapak? Nggih. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu Haryanti. Mungkin ada satu ulangan, baru kemudian nanti dijawab oleh Bapak Ardan. Silahkan, monggo Bapak Ibu. Monggo, satu lagi pertanyaan sebelum nanti dilanjutkan oleh jawaban dari Bapak Ardan. Apakah ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan menjawab Pak Ardan. Gimana? Nggih. Terima kasih Bu Nurul, Bu Haryanti. Bu Haryanti dari sekolah mana ya, Bu? Bu Haryanti? Dari SMPN 29. Oh, SMP 29 ya. Ini kelihatannya di tempatnya Bu Haryanti ramai sekali ya. Nggih, Ibu dimatikan dulu mic-nya biar tidak noise. Kira dari suara masuk lagi. Oke Bu Haryanti, terima kasih. Ini kelihatannya memang saya mencoba pakai forum tidak bisa mengendalikan dengan baik di sini. Memang hostnya tidak bisa tidak seperti yang lain. Ini kami lagi mencoba terus Bapak dan Ibu. Sebetulnya kenapa kita pakai forum messenger dari Facebook, memang kelihatannya lebih kuat sinyalnya. Ini tetapi memang pengaturan hostnya agak perlu lebih familiar ini. Oke. Bu Haryanti ini SMP 29 ya. Pak Kristianto ya kepala sekolahnya ya. Nah, nanti salam buat Pak Kris ya. Ibu, jadi memang gini Bu, sebetulnya memang semua orang itu punya kekuatan, punya kelemahan kan, pasti punya lah, pasti punya. Nah, cuma permasalahannya adalah bagaimana kita itu menonjolkan kekuatan dan mempersedikit kelemahan gitu. Nah, Pak Ibu tadi bilang belum PD, belum punya PTK, belum punya ini, ya itu kan berproses. Kuncinya adalah satu Ibu, tadi sudah saya jelaskan di depan, satu adalah kita harus beda. Kalau kita harus beda, berarti kita harus punya modal Bu, itu pasti kan. Karena orang berbeda itu pasti akan ada negator yang banyak kan. Alah ngono kok rajimen lah misalkan. Alah ngono kok sidik-sidik manut. Nah, itu misalkan banyak kayak gitu. Karena di organisasi itu pasti ada seperti itu kan. Konflik-konflik itu akan muncul kan. Maka sebetulnya adalah bagaimana kita itu mempunyai modal yang cukup dulu untuk menjadi pembeda, menjadi berbeda. Contoh kasus saya aja. Saya dulu 2005 itu PNS baru Bu, CPNS baru. Suatu ketika itu sekolah mengadakan yang namanya rapat pleno. Nah, ketika rapat pleno itu saya baru tahu ternyata rapat pleno itu kondisinya kayak gitu kan. Wah, saya baru tahu itu. Kenapa? Ternyata kok guru itu gampang sekali memberi nilai kan. Ayo, ini ada guru, ada siswa K-nya 3. Siapa yang mau bantu? Si A. Oke, 1. K-nya tinggal 2. Siapa lagi? 1 lagi, K-nya tinggal 1. Siapa lagi membantu? Ini sudah selesai ya, naik. Oh, saya kaget Bu. Kok gitu ya? Ini proses penilaian kok seperti lelang tuh, dibantu dengan mudahnya gitu.
Maka kemudian ketika datang ke saya tidak mau kayak gitu. Saya tidak mau. Maka kemudian saya saat itu mempending 6 anak. Gara-gara itu masalahnya itu nilainya di bawah KKM. Bawah KKM. Wah, geger Bu satu sekolahan. Geger itu. Saya diserang dari sana sini. Diserang ini, orang baru kok bikin masalah, bikin ini. Oh, saya kaget juga itu. Wih, ternyata seperti itu toh lingkungan di sekolah-sekolah yang memang budayanya saya pikir saat itu belum bagus lah. Nah, tetapi ketika saya diserang, saya sudah punya data, Bu, sudah punya modal. Ini data saya, ini kehadiran, ini nilai, ini semua sudah lengkap itu. Silakan mau dibandingkan, di compare lah itu. Saya punya data. Jadi ini saya mending 6 itu saya punya kekuatan. Nah, sama Bu. Jadi Ibu nanti kalau mau beda itu mau beda, Ibu harus punya kekuatan dulu. Nah, kekuatannya caranya gimana? Satu, perkuat Ibu punya kekuatan, sedikit kelemahannya. Nah, itu. Nah, biar caranya bagaimana jadi kelemahan? Belajar, Bu. Belajar. Sinau belum bisa PTK, belajar bikin PTK. Belum bisa bikin PTK, belajar bikin PTK. Belum bisa IT, belajar IT. Nah, itu prosesnya panjang, nggak apa-apa. Ikuti aja prosesnya. Orang lain menilai negatif, biarin aja, Bu. Selama kita itu berpikir itu baik, nggak apa-apa. Nah, itu saran saya, Bu, saran saya. Saya yakin nanti di perjalanan waktu Bu Haryanti akan punya kekuatan lebih dan itu akan menjadi pembeda dibanding yang lain. Maka setelah itu nanti Ibu punya potensi diri yang bisa dikeluarkan. Kekuatan-kekuatan dikeluarkan, kelemahannya dikurangi. Nah, itu pasti jalan. Masalah nanti banyak orang mencibir, biarin aja, Bu. Biarin saja. Masalah kemudian saya tadi diserang luar biasa, biarin saja. Jadi contoh kasus kedua, Bu, ketika saya jadi guru itu. Saya bikin aturan setiap anak yang ikut pelajaran saya harus bawa laptop. Oh, geger Bu, saat sekolahan, Bu. Saya diserang dari sana sini. Saya diserang. Wah, bikin aturan macam-macam gini-gini. Wah, saya dipanggil kepala sekolah, dimarahin. Tapi saya punya visi. Ini harus berubah. Oh iya nih, Bu Haryanti, kita diskusi ya. Ibu visinya apa, Bu? Visi Ibu apa? Dari sudut pandang mana, Pak? Enggak, Ibu visi pribadinya apa? Sudah bikin visi belum? Saya. Begini, Pak. Saya itu punya, tapi ya itu tadi, Pak, saya tidak pernah menuliskannya. Jadi saya tipe yang susah mengungkapkan. Oh gitu ya. Menuliskan kayak misalnya kekuatan, kelemahan kayak gitu tidak pernah saya tuliskan, Dok. Iya. Nah, saran saja, Bu. Mulai sekarang Ibu mulai tulis itu, Bu. Kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, visinya apa, Bu? Karena kita jadi guru, kita jadi kepala sekolah, kita jadi pengawas itu harus punya visi, Bu. Visi itu kan goalnya, tujuan yang mau kita tuju itu apa? Jadi misalnya gini, saya tuh punya visi gini. Visi saya itu visi pribadi loh, bukan visi sekolah ya. Mengembangkan potensi diri dengan kuteks. Jadi gitu, itu visi saya itu. Nah, kuteknya apa ya? Kutek itu kerjasama. Jadi saya harus mengembangkan diri itu dengan melebarkan kerjasama yang banyak. Kemana saja itu? Ke kampus, ke rekan guru, ke luar, kemana saya harus membangun jejaring yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saya punya yang kedua adalah unggul. Saya harus punya keunggulan pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, saya harus punya target. Target saya apa? Target saya tahun ini, misalkan dulu ketika saya jadi guru ya, bahwa anak saya juara tingkat nasional. Nah, itu target saya. Nah, kalau sekarang kepala sekolah, target saya bawa sekolah saya itu gerak dari kuadran kalah jadi kuadran belajar. Nah, itu target saya secara pribadi. Jadi saya sekolah tidak punya lahan, sekolah SDM-nya terbatas, sekolah yang tidak dikenal. Itu saya punya target, harus sekolah ini dikenal. Harus sekolah ini itu layak lah. Itu.
Kemudian yang terakhir expose. Expose itu apapun yang saya lakukan itu harus terekspos secara pribadi. Jadi Bapak dan Ibu kalau perhatikan di Facebook saya, itu setiap apapun itu saya tulis. Saya melakukan ini saya tulis, saya melakukan ini saya tulis. Dan itu cara saya untuk menerapkan visi saya. Jadi visi pribadi saya adalah mengembangkan potensi diri dengan teks tadi. Kerjasama, unggul, target, dan expose ya. Jadi saya punya kegiatan ini tuh mesti saya tulis di Facebook. Saya tulis di Instagram, saya tulis di Twitter. Ya mudah-mudahan dari situ orang akan melihat saya. Itu tujuan saya seperti itu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang lain, saran saya punya visi. Visinya apa? Monggo Bapak dan Ibu. Visi dibangun dari kita punya kekuatan, kita memperkecil kelemahan, potensinya di mana, ancamannya di mana, jadi SWOT, dianalisis jadi satu. Nah, ada visi pribadi, ada visi organisasi. Nah, itu beda nanti. Bapak dan Ibu guru masing-masing mesti punya visi pribadi sebagai guru, sebagai kepala sekolah punya visi pribadi. Organisasi pun juga punya visi. Cuma masalahnya adalah kadang kita itu tidak tahu visinya sekolah gitu. Visi sekolah apa tuh kan itu. Nah, visi sekolah aja nggak tahu, karena apa? Kadang kita nggak tahu visi kita pribadi nggak tahu gitu masalahnya. Nah, jadi saran saya adalah Bapak dan Ibu mulai sekarang petakan kekuatan, petakan kelemahan, petakan potensi, petakan ancaman. Kemudian dianalisis jadi SWOT, kemudian bikin visi. Visinya mau apa? Visi breakdown ke misi. Setelah saya pingin ini, misinya apa saja? Nah, seperti itu. Baru nanti ke tujuannya mau apa saja. Seperti itu nanti akan jadi goal akhirnya seperti apa. Itulah langkah-langkah kita untuk mengembangkan potensi diri. Seperti itu Bu Haryanti. Halo Bu Haryanti, ada Matur Pak Ardan. Matur nuwun Pak Ardan. Terima kasih banyak. Ini sama-sama Ibu. Moga Bu Nurul kalau masih ada yang lain. Ya, monggo. Assalamualaikum Bu Nurul, mau bertanya. Nggih, monggo ini Ibu Suryani nggih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum Pak Ardan, assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Izinkan perkenalkan Bapak Ibu, mungkin nama saya Bu Suryani dari SDN Karanganyar Gunung 2. Pak Ardan, saya ingin bertanya, jujur saja memang benar apa yang disampaikan Pak Ardan tadi, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Saya itu punya kekurangan begini Pak Ardan. Saya itu orangnya kalau misalkan ndawui sekali, ndak mau, ya sudah. Nanti saya ndak ndawui lagi, gitu. Jadi padahal kita kan bekerja sama harus istilahnya tahan banting, Kalau saya itu punya jiwa ya seperti itu. Sekali saya ndawui ndak mau, 2 kali ndak mau, setelah itu ya sudah, saya biarkan saja. Nah itu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Pak Ardan. Terima kasih. Oh, nggih. Nggih Bu Nurul langsung atau langsung? Nggih, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu lah. Satu pertanyaan lagi, monggo. Sebelum nanti dijawab oleh Bapak Ardan. Enten buatan? Oh, belum Bu Nurul. Atau saya jawab. Nggih. Nggih, aku menambahkan Pak Ardan. Mbak Ardan menambahkan sekali lagi. Tidak hanya istilahnya minta tolong aja Pak Ardan. Misalkan dalam usulan, misalkan memberi saran, ya sudah diberi saran tidak mau ya sudah. Kemudian ketika padahal pada akhirnya juga dipakai, tapi ketika dipakai beliau kan misalkan datang kembali, ya sudah saya cuekin gitu. Nah saya itu termasuk kelemahan saya yang saya ingin keluar dari situ Pak Ardan. Mohon bantuannya, terima kasih Pak Ardan. Nggih Bu Suryani, ini kepala sekolah ini Bu Suryani. Nggih. Bu Suryani terima kasih sudah bergabung dengan webinar kami. Jadi memang Bu Suryani organisasi itu
orangnya macam-macam Bu Sri. Orangnya macam-macam. Jadi ada yang manut, ada yang pemberontak, ada yang separuh manut, separuh pemberontak. Nah, itu. Maka kalau saya sih ya, kalau saya itu memang konsepnya kalau Bu Surya sudah pernah belajar itu gaya kepemimpinan saya itu servant leadership, gaya kepemimpinan yang melayani dulu. Jadi misalkan ya, ketika guru-guru saya itu mau bikin RPP, itu saya sudah siapin kelas-kelasnya yang nanti belajar dari situ bikin RPP. Kalau bapak dan ibu saya itu mau belajar IT, maka saya sudah siapkan kelas-kelas di classroomnya, pengembangan IT, editing video itu sudah siapin kelasnya. Nanti apa yang mau dipelajari sudah ada semua di situ kan. Saya layani dulu. Nah, baru kemudian saya dorong, ini loh yang mau dikerjakan, coba nih pelajari. Nah, terus dikawal. Nah, kalau misalkan ini ada yang tidak sepakat, ya kita ajak ini, biasanya saya ajak diskusi, mana tugasnya sudah selesai belum, ini mana videonya belum. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum, ya kembali ke visi organisasi. Gampangnya kalau saya Bu Suryani, ini ada suara masuk lagi nih. Kalau saya melaku bareng, melayu bareng. Jadi kalau tidak mau ya sudah, tinggal artinya tinggal itu tidak saya libatkan. Jadi kalau setelah kita melayani, kita kemudian memberi layanan-layanan yang mau dikerjakan Iji Raiso Nggarap, ya sudah Bu, visinya udah beda kan. Kalau saya silakan di luar barisan saya nih. Itu seperti itu Bu Suryani. Monggo Bu Suryani. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nurul, mungkin masih ada yang lain sebelum saya lanjutkan. Oke. Bapak Ibu monggo, ini masih ada waktu, silahkan jika ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang jelas, mungkin tadi bisa saya ringkaskan gitu Pak. Jadi kalau mengembangkan diri itu ada dua tadi, jadilah pembeda yang pertama, yang kedua perkuat potensi diri. Tadi SWOT itu ternyata singkatan bahasa Inggris ya Bapak? Iya betul. S itu strength, kekuatan. W itu weakness, kelemahan. O itu potential atau potensi. Opportunity. Opportunity, kesempatan. Oke. Lalu yang terakhir T itu threat atau ancaman. Oke, itu terima kasih tadi Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi, monggo, mumpung ini kita ada diskusi, bisa menjadi tempat bertukar pikiran atau berbagi pengalaman, monggo Bapak Ibu sekalian. Enten buatan. Oke Bu Nurul, kelihatannya tidak ada. Saya akan lanjutkan dulu biar nanti teman-teman semakin semakin punya gambaran apa sih ben kita itu bisa dilihat putih dari 3 ayam yang lain misalkan gitu kan. Sudah kelihatan Bu Nurul? Nggih, monggo Pak. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya jelaskan 2 poin. Yang pertama adalah pembeda, yang kedua adalah perkuat diri ya, perkuat potensi. Ini saya masih harus meraba-raba menggunakan forum messenger, Bapak dan Ibu, saya minta maaf. Nah, saya akan coba yang pertama bagaimana kita memperkuat kekuatan Bapak dan Ibu. 5 kekuatan. Kalau kelemahan kan tidak perlu diperkuat ya. Kelemahan harus dikurangi. Nah, kalau potensi ancaman kan dari pihak luar kan, kita harus memfilter aja. Potensi kita ambil, yang ancaman kita buang lah istilahnya, kita buang. Nah,
Satu Bapak dan Ibu, bagaimana kita meningkatkan kekuatan itu adalah Bapak Ibu harus punya keyakinan. Yakin. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi misalkan gini. Saya dulu lulus tahun 97. Jurusan kimia golek gawean susah. Nyolek lowongan guru susahnya minta ampun. Tapi saya yakin saya pasti bisa jadi guru. Nah, kemudian akhirnya saya tangkap saat itu pertama adalah guru fisika. Kemudian guru matematika, guru 4 sekolah beda itu saya ngajar beda-beda, Bapak. Nah, saya yakin saya pasti bisa. Nah, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi dulu saya memperkuat kemampuan matematikanya itu dengan saya memperkuat kemampuan mengajar materi yang lain itu dengan cara saya mengajukan ke kepala sekolah. Jadi kalau kita di sekolah swasta kecil itu kalau ada gurunya keluar itu maka kan kita sulit cari guru. Nah maka saya ngajukan ibu, saya itu kepala sekolah ibu guru. Bu saya minta tidak usah cari guru, saya ngajar materi yang gurunya keluar. Saya ajar itu matematika, bahasa Indonesia, yang lain saya ajar. Apa yang ingin saya tuju adalah saya harus belajar dari situ dengan mengajar. Kalau salah murid tidak protes. Nah, saya yakin nanti saya bisa. Jadi saya kemudian mencoba yang lain, pelajaran yang lain. Sama ketika saya CPNS, saya pertama masuk ditolak sama kepala sekolah karena tidak ada jam kimia. Akhirnya saya ngajar materi yang lain. Wah, saya yakin saya pasti bisa materi itu. Sungguh-sungguh saya lakukan, saya kursus, saya pelajari betul. Akhirnya saya kemudian berpindah dari guru kimia jadi guru multimedia. Itu kekuatan yang kita bangun pertama dengan keyakinan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bangun semangat Bapak dan Ibu? Semangat. Jadi setelah kita coba yakin itu bisa, sudah kita hadapi itu dengan semangat. Ya, misalkan ini Bu Nurul itu guru saya ini. Ini SMK 1 Tuntang itu sekolah wis jelas lah, sekolah jelas. Sekolah muridnya kurang, kelasnya kurang, orang duwe lahan, orang duwe dalan, nggak punya apa lagi Bu Nurul? Dulu nggak ada ruang guru, Bapak. Wah, nggak ada ruang guru, sumur nggak punya, toilet nggak, kalau cuma satu, kepala sekolah guru murid antrian, antri untuk menggunakan. Nah, tapi saya pertama tadi yakin ini sekolah bisa dikembangkan. Yang kedua saya semangat, susun sing jenenge rencana kerja, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, potensinya apa, rencananya apa. Setelah saya analisis ternyata tuh kelemahannya lebih banyak dibanding kekuatannya. Waduh, ini kok akemen ya kelemahannya ya. Kekuatannya kok saya saat itu cuma punya 2 kekuatan. Satu adalah saya yakin ini bisa, saya semangat. Yang kedua adalah guru-guru saya iso tajak Melayu. Nah, itu kekuatannya. Kelemahannya tinggal utang, sekolah nggak punya uang, banyak sekali. Potensinya nyaris tidak ada karena sekolah ini nggak dikenal. Nggak dikenal, muridnya sedikit dan sebagainya. Ancamannya banyak. Nah, itu maka poinnya kedua semangat. Ini pasti bisa. Kapannya tunggu waktu kan itu. Yang ketiga adalah fokus. Jadi yang ketiga bagaimana setelah kita menganalisa SWOT, kita punya kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman, kita fokus mana yang kemudian mau kita kerjakan. SWOT itu kemudian di breakdown ke RKJM, rencana kerja jangka menengah. Atau Bapak dan Ibu yang guru, SWOT itu kemudian di breakdown ke PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan kan. Apa di kelemahannya di mana itu kemudian ditutup kan. Di breakdown nanti ke SKP, sasaran kinerja kan seperti itu. Nah, sama tadi RKJM di breakdown ke RKT kalau sekolah, RKT di breakdown ke program kerja kan. Maka fokus mana yang istilah skala prioritas lah. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak dengan kekuatan yang ada kan gitu. Nah, kemudian yang keempat apa Bapak dan Ibu? Kedamaian pikiran. Kita punya keinginan banyak, iya banyak sekali. Tapi kalau keinginan banyak apa bisa apa tidak? Nah, itu yang jadi masalah.
Maka kemudian kita pitati, ini logis nggak? Ini bisa apa tidak? Ini kira-kira mampu apa tidak? Nah, itu kita harus punya kedamaian pikiran. Logis apa tidak? Jadi misalkan, nggih, nggih, nggih. Ya, tadi ada itu Bapak pernyataan dari Bu Halimah tentang visinya Bapak. Ada yang sangat luar biasa, yang kami juga mungkin terinspirasi nggih. Selama ini tidak pernah berpikir ke situ, harus menulis kelemahan, lalu mungkin harus diekspos apa yang sudah kita kerjakan. Kan kita jadi lupa nggih, apa sih yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, dan apa yang seharusnya kita perbaiki. Mungkin itu Bapak dan tadi Oh. ada Bu Halimah. Nggih, Bu Nurul, terima kasih. Saya tutup dulu nih yang share screen-nya. Bapak dan Oke, Bapak dan Ibu, saya minta maaf ini barusan di bel cabang di Dinas Pendidikan terkait dengan akses jalan. Jadi kita memang masih ada masalah dengan jalan. Jadi tadi kita sudah harus segera konsultasi terkait dengan akses jalan. Jadi saya minta maaf sebentar. Jadi gini, Bu Halimah ya. Bu Halimah dari mana ya? Dari mana, Bu Nurul? Dari SMA NU Kedung. Oh, Kedung. SMA Oh, swasta. nggih, Bu. Oh, nggih, Bu. SMA swasta NU Kedung. Nggih, Bu. Jadi memang visi itu memang kita bangun dari pemetaan dulu, Bu. Pemetaan SWOT dulu. Nanti SWOT itu nanti karena kita mau dituju yang mana kan nanti pengarah ke visi. Kuncinya kan sebetulnya gini, Bu. Apa yang kita pikirkan kita tulis, yang kita tulis kita lakukan kan seperti itu, Bu. Itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang nanti mulai mencatat semua apa yang Ibu mau lakukan. Seperti itu. Kuncinya seperti itu. Baik itu visi pribadi maupun visi sekolah. Ibu kepala sekolah ya? Iya, betul. Nggih. Iya, saya kepala sekolah sejak 2016. Waduh, sudah lama sekali, Bu. Ini periode kedua. Ya, periode kedua ini Pak Arden. Nah, ini saya malah nanti banyak belajar dengan Bu Halimah ini. Nggih, Bu, seperti itu yang bisa saya jawab, Bu Nurul. Nanti bisa kontak lewat grup aja nggak apa-apa? Oke Bapak, bisa dilanjutkan. Oke, kekuatan yang terakhir, yang kelima itu adalah di ini evaluasi ya, dievaluasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti apapun yang kita lakukan itu harus dievaluasi. Setiap tahun kita evaluasi apa yang masih kurang, apa yang belum kuat kita evaluasi. Nah, itu cara kita untuk meningkatkan kekuatan. Seperti itu Bu Nurul. Oke, jadi tadi sudah ada 5 kekuatan disampaikan ya Pak. Ini tadi yang poin ketiga ya Pak, yang mengembangkan potensi diri tadi nggih. Ini poin ketiganya nggih. Belum, ini baru 2 poin. Nanti itu poin yang nanti poin-poin selanjutnya kita lanjutkan di webinar selanjutnya Bu Nurul. Oke. Jadi ini sudah 2 poin pengembangan potensi diri. Yang pertama jadilah pembeda, yang kedua perkuat potensi diri dengan salah satunya ada SWOT. Terus ada 5 kekuatan yang harus kita bangun Bapak Ibu. Tadi yang pertama keyakinan, semangat, fokus, kedamaian pikiran, evaluasi. Ini mungkin Bapak Ibu monggo jika ada yang mau ditanyakan kepada Pak Adan atau menanggapi atau mungkin menambahi, boleh monggo silahkan sebutkan nama, asal sekolah, lalu tanggapan. Silahkan jangan lupa dinyalakan dulu speakernya. Mungkin yang baru bergabung monggo. Ada Bapak Henso. Atau Bapak Ibu lagi yang lain boleh menambahkan, monggo loh, kita berdiskusi nggih. Mumpung ini kita ada webinar ini.
Bu Nurul, Oke. kelihatannya ini sudah 1 jam Bu Nurul. Mungkin webinar ini kita selesaiin dulu, biar nanti kita lanjutkan untuk yang webinar selanjutnya. Oke, monggo Bu Nurul, closing aja. Silakan, nanti kita, Bapak dan Ibu bisa kontak kami lewat grup WA maupun Facebook untuk permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti petakan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman. Itu nanti mengarah untuk membuat analysis SWOT, kemudian bikin ke selanjutnya nanti ke pengembangan potensi diri. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Oke, Pak Adam, terima kasih atas diskusi yang sangat menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat senang telah mendampingi Bapak Ibu sekalian sekitar selama 1 jam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jika ada 1-2 kata yang tidak berkenan, kami dari SMK Negeri 1 Tuntang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa silakan nanti join atau bergabung lagi dengan vikon-vikon kami yang berikutnya yang pastinya lebih bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan pekerjaannya. Oke, sekian dari kami. Seperti yang Pak Adrian tadi sampaikan, jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan atau lewat grup WA, dan nanti juga mungkin ada sesi tambahan pengembangan diri yang kedua untuk vikon berikutnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.